ketemu lagi dengan uh, kami dari channel Pejuang Siang. Uh, kita nih kayaknya lagi rame nih apa masalah Jeffrey Epstein. Itu apa yang lo tahu masalah itu Jeffrey Epstein? Ya sebenarnya sih banyak ya yang bisa dikupas dari manusia satu ini ya. Karena kan ini orang emang untuk di dunia tuh kayak anomali gitu loh. Anomalinya bagaimana tuh? Ya kayak istilahnya kayak gini lah. Lo nggak tahu asal usulnya gimana. Latar pendidikannya juga cuma pas-pasan. Tapi gimana dia bisa masuk ke circle orang-orang hebat dunia gitu loh. Terus gimana dia bisa dapat semua kekayaan dia kayak gitu kan. Sementara kalau kita lihat latar belakang pendidikannya, ya maaf gitu loh. Dan pengetahuannya juga pas-pasan sebenarnya. Kayak gitu loh. Gue sempet waktu itu nanya sama ini ya, nanya Gemini ya masalah ini kan. Soalnya kan agak ini juga nih, agak aneh juga nih orang kan. Iya emang. Cuma emang dia ada pernyataannya bilang dasarnya dia orang cerdas katanya. Cuma masalahnya nggak pernah lulus saja. Untuk jadi sarjana tuh enggak. 2 kali itu nggak ada yang lulus. Tapi anehnya bisa diterima untuk ngajar di sekolah elit gitu kan. Itu. Kok nggak ada titel sarjana tapi bisa ngajar. Nah, setelah ini cuma 2 tahun tiba-tiba ditunjuk untuk ngelola aset gede punya si Maxwell. Leslie yang ini yang bos Victoria's Secret tuh. Leslie siapa gue lupa namanya itu. Apa sih Vexter gitu kan. Ngelola dana dia gede gitu kan. Gede banget. Gitu. Makanya pas baca-baca ini kok orang kalau dibilang beruntung kok kayaknya kebangetan banget beruntungnya ya kayaknya. Nggak mungkin kayaknya kalau kayak modal beruntung doang kayaknya bukan kayak gini nih jalurnya nih. Emang enggak gitu kan. Ya kan di sini makanya kita mau kupas apa sih dia ini siapa ya gitu loh, dan gimana dia bisa sampai seperti itu ya kan. Jadi ya kalau kita sekarang kita ambil dari sisi spiritualnya ya, supernatural spiritual. Epstein itu adalah seorang summoner. Jadi dia bisa men-summon demon yang dia mau untuk memperoleh kekayaan. Seperti itu. Itu biasanya kan orang kalau summon itu kan ada backgroundnya ya. Ya. Entah dia punya keturunan, apa emang dia ini sendiri ya bagaimana? Epstein ini dari buyut-buyutnya yang terdahulu. Emang keturunan apa? Kalau di demonic itu namanya priest, apa pendetanya? Oh, priest ya? Nah, priest. Gitu loh. Kayak gitu. Cuma kan ini ya kan kalau nggak salah kan dia ini kan masuknya di Yahudi kan dia kan? Iya. Gua agak jarang denger nih Yahudi demonic nih. Gua agak jarang denger soalnya. Sebenarnya sih gini. Asal usul keilmuan demonik itu kan sebenarnya dari sana. Dari mereka. Iya. Terus dibawa ke sinilah, ke tanah Amerika gitu kan. Iya. Nah, ya sebenarnya sih nggak aneh kalau misalkan Epstein bisa menguasai keilmuan summon itu gitu loh. Karena ya memang ada yang mengajarkan dia gitu. Kayak gitu. Karena dia bisa berinteraksi langsung dengan para demon itu. Oh, tambah lagi dia emang darahnya emang ini ya, emang udah ada keturunan itu ya. Lebih mudah jadinya gitu loh. Mudah sekali buat dia kayak gitu. Jadi itu nah ini gimana yang jadi korelasinya nih dia kan summoner, si Epstein summoner. Ya.
Nah, ini yang klien-klien dia ini bagaimana nih? Apa dari ini melalui apa abstain tuh fasilitatornya, ini kliennya tuh request minta minta lewat dia, apa gimana jadi? Ya rata-rata sih minta lewat dia, Hmm, minta lewat dia. Untuk misalkan, misalnya ini minta kaya. gue lagi kesulitan nih gini gini gini, gimana dong? Apa jalan keluarnya? Ya udah, lo making pack aja atau nggak making a deal with Demon gitu kan. Hmm, Oh ya udah gitu loh. Tapi ya ada konsekuensinya, harus begini 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 begini, harus ikut arahan gue bilang gitu. Nah itulah hmm. kenapa Epstein bisa masuk ke Ya, circle orang-orang hebat itu gitu loh. Karena orang-orang hebat itu nggak murni hebat kayak gitu. jadi dia apa namanya? ah, nah, kayak macam itu yang ada bangunan dibilang kuil itu cuma kan dari laporan dari mana FBI apa apa ya dia Ya, bilang katanya ya, ya. bukan itu cuma ini doang cuma bangunan biasa cuma bentuk arsitekturnya aja Ya, tapi kan itu gini, kalau dicontohin yang sama bangunan itu kan mirip seperti tempel kan. iya sama Nah, bangunan-bangunan kuno tuh kuno penyembahan pagan mirip kalau tuh. kalau dibilang itu hanya bangunan biasa, bullshit. Hmm. Itu adalah bangunan dia untuk summon di situ, untuk summon demon, summoning demon di situ. Apa mungkin nggak pas lagi di ini digeledah sama FBI itu emang barangnya udah pada dirapihin. Ya udah nggak ada, barang-barang Oh, udah jadi nggak ada, makanya dia jawab bilang udah kayak nggak bangunan ada. biasa gitu Ya, ya. barang-barang udah nggak ada. Karena kan nggak mungkin deh, istilahnya kayak FBI nulis this is demonic temple for gini gini gini, nggak mungkin lah kayak gitu kan, Hmm, kayak gitu aja. soalnya kan itu namanya pulau pribadi kan termasuk ada ini juga ada undergroundnya juga kan. Undergroundnya ada, tempelnya semuanya ada, pokoknya wah ngeri deh itu. Katanya apa di atasnya tuh ada apa? Ada patung-patung juga tuh ya kayak Ya di banyak atasnya kan? patung-patung juga, Ya kan? patung-patung juga banyak. Patung-patung dewa-dewa Demon, ya. demon, demon juga banyak. Tuh, situ. Iya, jadi apa? Berarti emang dia punya megang ajaran-ajaran tua juga tuh ya inian ya, baik Iya, untuk iya. penyembahan Jadi tua ya. alirannya dia nih salah satu aliran aliran demonik tertua. Beda sama yang New Wave yang baru-baru ini di Amerika, Hmm? yang istilahnya untuk summoner-summoner baru itu caranya beda, beda banget. Kayak Apa sih gitu. Kabalah bukan? Bukan, bukan, Oh, kalau bukan. Kabalah kan cuma alirannya dia Yahudi ya. Iya, kalau ini beda lagi, beda lagi. Beda lagi. Jadi dia lebih tua gitu loh. Apa aliran demonik yang tertua. Itu jadi kalau aliran tertua itu kayaknya kan kalau misalnya kita ini agama ya kan Yahudi, Zoroaster paling paling tua kecatatnya Zoroaster paling Iya, ya. itu yang tercatat kan. Nah, kalau aliran demonik ini yang tertua dia ambilnya dari jalur kemana nih? Pagan apa gimana? Ambil jalur Sumeria. Sumeria. Iya. Wah, jadi jalurnya masuknya ke Anunnaki lagi dong ini ya. Ya, pokoknya sih ujung-ujungnya kayak gitu lah. Istilahnya dia ngambil jalurnya di situ. Nah, kenapa gue bilang ini dia make aliran yang tertua? Karena Hmm. aliran dia paling brutal. Brutalnya. Ya kan kalau kayak sekarang ketika seorang summoner summon itu dia nggak benar-benar men-summon, tapi dia hanya mengambil energi dari demon itu. Gitu Hmm. loh. Ya. Ya kan. Nah, sedangkan kalau yang untuk aliran tertua ini itu demonnya benar-benar yang diambil sama dia. Gitu loh. Yang istilahnya yang benar-benar apa? Benar-benar terkuatnya gitu loh. Kayak gitu. Udah tadi tambahan sempat ngobrol sama Bocil itu yang di kontrak sama dia itu bener-bener ya jenderalnya. Jadi kalau Bael itu langsung Baelnya, bukan minionnya lagi. Jadi bukan kayak perwakilan-perwakilan lagi gitu loh. Jadi ya, makanya gue bilang ini yang terbrutal kenapa? Karena juga butuh sacrifice, pengorbanan. Hmm. Kalau yang sekarang kan masih yang sekarang itu yang Oh, New Wave. makanya ada yang kanibal itu segala Nah, macam ya. yang New Wave ini kan bisa diganti dengan Nah, ya. dengan darah yang lain ya kan. Nah, kalau yang old school ini, yang aliran tertua ini itu nggak bisa pure human gitu loh. Dan itu juga bukan
nggak mau istilahnya kayak kayak modelan demonnya kayak Bael, Molok segala macam itu nggak mau dia kalau cuma demon biasa. Kalau bisa bayi atau anak kecil Oh, jiwa murni kali ya. kayak gitu. Makanya kan kenapa di Epstein tuh banyak file yang Ah, aduh geli dah pokoknya kayak gitu. cuma kalau apa? Nah sekarang ini ya, dia kan manggil demon kan, manggil Iya, iblis kan. iya. Ah, kan pasti ada bargainnya nih. Pasti dong. Iblis ke dia gimana, ke kliennya gimana. Ya pasti. Nah bargainnya iblis ke dia ini apa? Ke Epstein ini. Kalau ke ini kan ke kliennya itu kan udah ketahuan nih, semua ada deal. Lu punya ini apa? Entah lu harus nyediain apa-apa. Nah Kalau Epstein ini Epstein-nya itu sebagai fame and fortune lah. nggak Fame and maksudnya fortune. demonnya sama si ini nih apa nih? Kalau untuk Epstein-nya nggak ada. Epstein nggak ada. Nggak ada. Jadi cuma Nggak jadi ada. kontrak Epstein ke klien aja dan Iya, jadinya. iya. Kayak gitu. Cuma ya Epstein dapat fame and fortune-nya aja. Gitu loh. Jadi kalau misalnya secara ini dia bener-bener kayak orang jual jasa aja ya Iya, jadinya. iya. Jadi kayak perantara. Oh ya. Iya, perantara dia. Kayak gitu. Karena dia bisa gitu loh. Kayak gitu. Tapi ini apa? Kan kayaknya orang-orang gede semua nih kan. Iya. Sampai tapi ini apa? Kebanyakan kliennya itu lebih ke pengusaha apa politisi sebenarnya tuh? Apa pejabat? Klien dia rata sih ya. Rata. Yang politik ada, penjabat ada, artis semua kan ambil semua. Ikut dia semua. Ya. Emang sih katanya banyak gitu ya. Ini novelnya kan. Cuma wah bingung juga ya. Jadi kan kayak waktu itu yang gue bilang gini. Kalau lo lihat artis Hollywood yang dulu itu terkenal terus tiba-tiba anjloknya gitu kan. Itu berarti dia nggak ikut circle-nya Epstein. Gitu loh. Cuma ini kan dia jadi kayak one stop shop gitu ya. Satu Iya, kayak one stop shopping, bener-bener ya, one stop shopping. lu butuh apa? Oke, gue bisa gitu kan. Iya, iya benar. Nah, itu semuanya semua demon bisa dia panggil apa gimana? Enggak. Jadi Epstein itu cuma punya akses ke Bael, Molok, Beelzebub. Apa aja tuh? Ini ya spesialisasinya itu Ya apa aja tuh? intinya sih semuanya buat harta wanita. Kalau Bael kan emang sering denger untuk masalah harta ya. Semua itu semua. Itu semua juga. Semuanya. Mau Bael, mau Molok, mau Beelzebub semua kayak gitu. Tapi kayaknya kalau Molok belum pernah denger ada ini kan kalau yang mata angin itu kayaknya yang ada tuh Bael sama Beelzebub kayaknya ada Ya. deh mata angin ya. Kalau Molok nih kayaknya baru dengar deh. Molok tuh demon tua. Lebih tua lagi malahan. Ya. Makanya kan gue bilang ini aliran tua gitu loh. Kayak gitu. Nah, Molok ini yang paling suka anak kecil. Oh, Kayak gitu. power sama apa ada yang paling kuat? Kalau power ya kalau demon ya rata-rata sama lah. Sama kecuali lu Ya. kalau Ya kirain kan ini lebih tua, powernya lebih ini Ya. juga kan. power sih pasti ada perbedaan. Cuman rata-rata ya nggak beda-beda jauh lah kalau power sih gitu loh. Cuman istilahnya gini, kekuatan pengabulannya. Oh, nanti bedain di situ. Iya, di situ. Kayak misalkan kayak lu pakai minion gitu kan, minionnya dia. Lu mungkin baru bisa tajir 2-3 bulan. Taruh kata lah gitu kan. Atau setahun. Tapi kalau pakai yang Langsung jenderalnya ya udah. Paling besok kejadian udah gitu. Nggak pakai nunggu. saya kan bingung nih kan. Ini kan ada 3 kan, Bael, Ya. Beelzebub, Molok. Nah ini kan tergantung request manusianya ini. Dia mau pakai yang mana? Iya, dasar pertimbangannya apa nih? Ini orang kok pilih aku pakai Bael aja. Nggak ada Aku pakai Molok aja. Nggak ada pertimbangan. Karena apa? Dia yang milih.
dari sini panggilannya Oh, gitu loh. Kayak gitu. Jadi nggak ada pertimbangan secara gini nggak ada. Karena kan orang biasa nggak tahu. jadi intuisi dia pokoknya ini Ya, jadinya gitu. intuisi dia kliknya kemana gitu loh. Oh, nah Gitu. itu kalau itu ini kan jadi namanya pesugihan demonik ya. Pesugihan demonik ini. Ya iya. Itu biasanya dia ritual itu rutin nggak sih? Setahun sekali harus ada atau bagaimana? Terus benefitnya gimana? Apakah setiap ritual dapat benefit atau benefit hanya sekali di depan atau bisa recurring? Biasanya perbaruinnya itu sebulan sekali. Ritualnya. Offeringnya itu sebulan sekali. Lalu benefitnya dapat nggak? Oh, langsung Jadi sebenarnya setiap sebulan setiap ritual dia dapat langsung. dapat. Langsung. Anjir kayak orang gajian. Iya, Tiap bulan langsung. sebulan. Ya makanya kenapa di Polonya Epstein itu banyak bocil-bocil. Dia stok bocil banyak, ini perempuan banyak tuh buat itu. Ya gitu. Tapi justru kayak gini Lucifer kagak ada ya, kagak ada normal ya. Ya sekarang siapa yang mau bikin deal with Lucifer gitu loh. Ya kan. Ya terlalu bahaya banget gitu kan. Ya dia sih happy aja sih gitu loh. Ya gitu. Nah ini kan jaringan, malah katanya ada yang sampai ke Indonesia segala macam kan ya. Ada. Ini jadi sebuah jaringannya Epstein. Apa karena ini dia punya kenalan di luar, rekomendasi, wah dia nih sebenarnya gini loh. aja apa gimana? Circle ini tuh bisa masuk ke rekomen. Lo nggak akan bisa masuk ke dalam situ kalau nggak ada rekomen. Nggak bisa lo ujak-ujak, gue mau ikutan, lo nggak bisa. Kecuali kayak misalkan kayak lo nih, lo kenal sama Epstein, terus lo bilang, temen gue mau masuk, boleh nggak? Nah lo, temen gue tuh lo, temen-temen lo tuh gue gitu kan. Nah lo baru bilang ke gue, boleh tuh masuk. Kayak gitu. Nggak bisa ujak-ujuk lo, gue mau dong masuk circle lo gitu, nggak bisa. Istilah kata kayak gini, be invitation only gitu. Cuma kan kayaknya yang gue perhatiin itu dia ini makin gede ininya tuh jaringannya tuh waktu di tangan asistennya kan si Ghislaine Maxwell ini kan, istrinya. Asisten atau istrinya? Istrinya. Ghislaine Maxwell itu istrinya. Istrinya malahan. Istrinya. Jadi sekalian asisten. Iya. Oh. Nah, kan banyak yang diakuin nih. Maxwell itu dia demonik. Demonik dan mentor juga ke Epstein. Mentornya Epstein. Itu bapaknya Maxwell ini. Kayak gitu. Mentor gimana nih? Ya jadi dia kayak yang, jadi Epstein ini kan tadinya masih yang mentah gitu loh. Belum kasar banget kan. Nah, yang mentor ini dia. Oh, gimana caranya? Sama si Leslie Wagner itu. Berdua ini. Ya, jadi kemarin sempat ngobrol sama Bocil. Sebelum temu mereka itu, ini si Jeffrey ini, Epstein ini nggak bisa tuh summoning tuh. Iya, masih bentar. Jadi setelah ketemu mereka, baru diajarin langsung sama minirnya gitu. Jadi setelah ketemu Maxwell itu baru diajarin tuh dia itu. Ya ketemu dua orang ini. Oh, Maxwell sama itu ya, Leslie itu ya. Oh, kayak gitu. Tambah lagi emang dia punya darah. Iya. Jadi ngebusnya cepet tuh ya. Ngebusnya cepet. Nah, si Giswell ini itu istrinya. Ghislaine ini tuh istrinya. Tapi nggak pernah diakuin, memang iya. Asli nggak pernah diakuin, tapi itu istrinya. Iya. Itu istrinya. Coba emang ada tulisan dia sempat ada hubungan ini dekat gitu kan, tapi akhirnya diputuskan untuk bener cuma apa partner bisnis aja gitu kan. Partner bisnis aja. Itu istrinya. Istrinya Epstein. Dan dia tahu semua yang dilakukan Epstein itu gimana, dia tahu. Karena dia demonik juga. Iya kan, apalagi kan namanya bapaknya sendiri kan yang kenalin Ghislaine itu kan bapaknya juga kan, si Robert itu kan, Robert Maxwell kan. Kayak gitu. Nah
Cuma Robert Maxwell juga termasuk ini juga sih, termasuk aneh juga. Ini sama juga nih kayak model Epstein juga nih. Ya emang orang aneh. Ujuk-ujuk tiba-tiba kok bisa Tajir. Ya kan? Iya. Ya kayak gitu. Ya kayak sekarang kayak gini, kayak kita nalar aja lah, Epstein. Dia nggak pinter, ya kan? Tapi bisa ngajar katanya kan. Lulus kuliah juga kagak. Ya. Tapi dia bisa ngajar. Gimana ceritanya? Ya kan? Terus ada satu kesaksian dari mantan partner in crime-nya di Ponzi scam. Itu dia bilang gini, setiap orang yang ketemu Epstein itu pasti nurut. Begitu dia ngeliat matanya Epstein, begitu dia ngeliat Epstein bicara, orang itu langsung manut, langsung iya oke, sip, kayak gitu. Makanya kenapa yang kata temennya ini, yang kayak partnernya ini, si lupa namanya siapa, pokoknya dia ngejalanin scam Ponzi lah itu. Orangnya juga udah di penjara, tapi udah keluar sekarang. Dia bilang gini, gua yang puluhan tahun di bisnis ini, gue nembusin ke orang itu nggak bisa. Sementara ketika Epstein yang maju, itu cuma butuh 15 menit itu orang langsung oke. Dia bilang gitu. Nah itu. Ini jadi dia sebenarnya bisa begitu tuh, punya jaringan begitu karena keahlian dia, apa karena blackmail nih? Orangnya jadi pada nurut tuh sama dia. Oh, kalau blackmail itu beda lagi. Kalau blackmail itu ini orang-orang yang circle dia yang sudah melakukan perjanjian itu. Itu kan mereka nggak akan bisa lepas dari dia, dari Epstein. Nah, karena mereka nggak tahu semua itu jadi direkam. Iya kan? Ya. Nah, siapa yang ke pulau itu pasti akan melakukan sesuatu, ya kan? Itu ada nama-namanya semua lengkap, ya kan? Nah, kenapa mereka nggak bisa lepas? Karena Epstein tinggal bilang, lo kalau mau keluar dari pack gue, dari circle gue, ya gue tinggal ini aja. Ya. Buka semua nih. Ada nih videonya, foto segala macam ada semua. Iya, soalnya katanya apa? Metode ini kalau misalnya bocorin apa skandal selingkuh itu, itu masih bisa kemakan berapa tahun hilang. Tapi kalau misalnya skandal masalah ritual, pemujaan agama, itu seumur hidup kepegang terus. Itu dia. Makanya emang kayaknya kuat banget nih kalau mau nge-blackmail orang. Itu dia. Makanya kan kayak ketika lo masuk ke lingkaran itu, lo sebenarnya masuk ke jebakan. Ya kan? Lo gak akan bisa lepas dari dia seumur hidup. Makanya kan kenapa ada kontroversi yang bilang gini, ini Epstein mati, bunuh diri beneran, apa dibunuh? Karena dia tahu terlalu banyak, ya kan? Tapi ya yang gue lihat, ya emang bener bunuh diri. Bunuh diri, gitu loh. Biarpun ada ininya lagi. Ya biar ada imposternya, gitu kan. Tapi ya dia bener, yang aslinya udah mati aslinya. Nah kalau kayak gitu sampai mati, berarti kan dari ininya, demonnya udah nggak ngebutuhin lagi sebenarnya kan? Ya udah enggak. Nah, yang pegang kuasa demon ya sekarang si Ghislaine itu. Oh, turun ke Ghislaine ya. Berarti dari bapaknya dari Robert, ya menantu ke anak nih. Iya. Ke dia. Gitu. Kan sekarang semua harta Epstein yang ngatur dia. Populasinya semua. Termasuk kayak waktu yang Robert Maxwell itu mati itu kan karena apa? Ke uang 400 juta dolar itu udah ketahuan nih kemana nih. Iya. Hilang. Sampai dia mati pun duitnya nggak ketahuan kemana nih. Nggak ketemu kan. Kan? Makanya ini kemana duitnya? Nggak mungkin nih, pasti duitnya cuma raib begitu aja nih. Pasti diterusin kemana nih duit. Yang tahu Ghislaine. Gitu. Iya. Dia yang tahu gitu loh. Duit apa? Dana pensiun karyawannya. Iya. Itu lah. Kalau nggak dibutuhin singkirin gitu aja udah. Iya. Cuma harus ada penerusnya dulu ya. Itu dia. Nah makanya kan kayak ketika lo menolak atau mau keluar dari circle ini tuh susah sekali gitu loh. Taruh kata lah kayak apa yang difitnah habis-habisan Michael Jackson.
ya kan? Kita taunya Michael Jackson itu pedofil, Hmm. ya kan? Sementara sebenarnya enggak, dia bukan pedofil. Dia didiskreditkan seperti itu karena dia menolak untuk masuk ke circle-nya Epstein ini. Oh, oh itu ada ininya, ada korelasinya ya? Ada, gitu loh. Hmm. Makanya kenapa dia dibikin dijatuhkan kan? Sebelum Iya, kematian itu kan iya, iya. dijatuhkan kan, dijatuhkan habis-habisan Soalnya kan? iya, soalnya sakitnya juga Iya. kayaknya tiba-tiba dropnya tuh cepet banget kayaknya. Nah itu karena dia nolak masuk ke circle-nya si Epstein ini. Padahal tuduhan pedofil itu dibuat-buat. Nggak ada sama sekali pedofilnya itu. Gitu loh. Nah itu seremnya ketika lo mempunyai kuasa, lo punya duit, lo bisa membolak-balikan semuanya. Nah lawan Michael Jackson yang punya power juga itu kan ya kan? Iya, Michael Jackson yang punya power aja bisa bikin kayak gitu. Iya. Gitu loh. Gimana orang biasa. Nah sekarang kayak agendanya mereka gitu kan, yang orang-orang bilang COVID. Hmm. Ya COVID itu memang benar buatan. Hmm. Tapi yang perlu diingat satu, virusnya tuh ada. Ya, Virusnya ada. cuma gimana cara boosternya ya? Boosternya Nah, biar ini bahayanya gimana kan? virusnya itu ada. Dan memang bikinan. Hmm. Karena apa? Virus alami nggak akan seperti itu. Itu Hmm. virus buatan yang sengaja dilepas. Yang bikin siapa? Ya itu. Udah Jadi, tahu lah semua lah. Ya kan, yang bikin siapa ya kan. Nah, cuma kan orang banyak ininya karena lepasnya di itu jadi Cina, jadi nggak ada tuh orang pada ini Cina. yang namanya apa, yang namanya Dodi kelelawar itu tuh bullshit, nggak ada. Gitu tuh. Ini memang virus yang dibikin di lab, di laboratorium, dilepas. Sengaja dilepaskan. Nah, yang lebih mengerikannya lagi, mereka masih punya skenario lagi. Gitu loh. Untuk program depopulasi dunia ini. Oh, yang agenda yang itu dong yang di Batu itu tuh apa? Nampaknya. Daerah Batu apa tuh yang di Amerika tuh yang ada rencana mau bikin cuma berapa 500.000 Ya apa? itu. Jadi kayak ya lu sekarang boleh lah bilang zombie itu khayalan, nggak mungkin kejadian. Itu propaganda mereka sebenarnya. Buat apa? Biar lo anggap itu cuma khayalan. Nanti ketika kejadian beneran, lo bakal kalang kabut. Mungkin sekarang ya kayak dulu lah, Dharma Pongrekut ngomong gini, ketawain segala macam itu. Tapi begitu kejadian, sekarang ketahuan. Nah, lo baru ngakuin kan? Seperti itulah propaganda mereka. Halus. Gitu loh. Tuh. Ya sih emang akhirnya dibilang katanya itu di Gemini itu bilang emang semua akhirnya di gimana biar beritanya tuh nggak ini nggak Iya, ke blow up iya, gitu kan. iya. Ya malah akhirnya balik kayak model orang playing victim akhirnya. Betul. Udah kayak gini Kayak gitu. malah dibalikin lagi Nah, malah sekarang kayak gini. Kayak Epstein sama Trump, ya kan? Mereka dua itu kayak zaman dulunya tuh kayak tayo makan tuh gitu. hmm, Selalu gimana ganjar. Trump sama ada Epstein pasti kan. Hmm, Karena apa? Yang bantu Trump naik selama ini Epstein. hmm. Man behind the gun itu Epstein. Gitu loh. Nah, sekarang uh, Trump seperti memusuhi Epstein kan. Seperti dia cuci tangan, Ya, ya kan. Enggak, gua kan dia tuh yang ngaco-ngaco gini-gini segala macam ya kan. Padahal buktinya banyak ya kan. iya. Kayak gitu. Kenapa dia benci sama Epstein? Karena ada yang nggak dikabulkan oleh Epstein. Gitu loh. Trump ini. Apa tuh? Dia pernah bikin perjanjian pada pas aduh gue lupa tahun 90-an lah. Pas dia bangkrutnya itu, Ah, ya kan. Ya sekarang gue pikir aja, dia bangkrut utang jutaan dolar sampai nggak bisa makan cuma pakai kolor doang. hmm. Terus dalam waktu cuma 1 tahun dia bisa beli blok di Manhattan. Dan semua properti yang dia jual dia beli semua. Dia beli lagi. Gimana caranya? Dan waktu itu ditanya, nggak ada bank yang minjemin kamu. How he get money?
nggak mungkin. Nah, Epstein masuk di situ, terus dia bangkrut. Oh. Nah, yang nggak dikabulin yang mana tuh? Dia mau bikin lagi, Bikin lagi apa maksudnya? perjanjian lagi, Ah? making a deal lagi untuk jadi presiden Amerika yang seterusnya. Dia mau jadi presiden Oh, Amerika seumur hidup, seumur hidup. gitu. Tapi kan kalau hitungannya jadi kan kalau misalnya presiden Amerika kan bukan urusan di duit lagi ya. Itu kan udah masalah politis itu segala macam. Ya kekuasaan Masih bisa juga tuh di situ. bisa. Semua diatur. Bill Clinton emang bisa naik gara-gara apa? Lu kira Clinton pinter? Iya, padahal ini lagi ya skandal juga lagi kan. Obama bisa naik gara-gara apa? Semua ada di Epstein, gitu loh. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngerunut dari adanya dia kan baru tahun berapa sih, paling baru tahun awal Dia muncul 80 itu. loh. Udah 80 loh. Iya kan? Iya. Berarti kan hitungan presiden Amerika baru berapa presiden gitu. Iya, iya. Ya nggak semua presiden, nggak semua Kan? presiden dipegang enggak gitu loh. Cuman ya yang baru-baru ini, iya pegangan dia. Apa jangan-jangan sebelumnya punya summoner lain selain Epstein apa? Enggak sih, Enggak. enggak sih. Karena summoner yang paling paling top ya dia, Hmm, gitu. Yang paling kuat dia, gitu. soalnya kan kayak apa? Maxwell aja hitungannya kalau untuk di bangsa Yahudi itu kayaknya kalau gue baca termasuk orang penting juga ya. Soalnya kan dia yang apa? Selamat dari ini Holocaust. Holocaust kan. Makanya kalau dianggap terpandang bisa jadi nih namanya korban selamat kan dari Holocaust. Iya Bisa emang, jadi dipuja-puja nih sama dari Yahudi semua nih. iya emang, gitu loh. Makanya kalau misalnya ada contohnya dari perkumpulan Yahudi ngasih fasilitas ke dia, nggak heran juga sih sebenarnya kalau misalnya ini. Bener-bener kan Ya, anggapannya ya, ada kayak "Wah, ini pahlawan pahlawan bangsa gua nih kan gitu. ya. Cuman sih, ya gimana ya? Kayak nggak masuk akal juga sih, gitu. Terlalu istilahnya kayak apa ya? Keberuntungan itu kok terus gitu loh. Nggak ada keberuntungan terus-terusan tuh nggak ada, Iya, ya kan? Kecuali lu di booster sesuatu, ya kan? Kayak gitu. Nah yang ngerinya itu adalah apa? Zaman sekarang ini agenda-agenda satanis ke depan. Seperti kayak yang sekarang di Amerika nih yang lagi tren banget lah. Woke agenda LGBTQ, hmm, ya kan? Yang melegalkan kebebasan berekspresi, hmm, terus apa homoseksual, hmm, terus ya macam-macam lah itulah. They them si her apalah gua nggak ngerti itu. Mereka pakai pronouns terus yang bilang mereka ini mau memutarbalikkan fakta dan otak generasi baru bahwa gender itu ada lebih dari dua. ya, Mereka selalu bilang gender itu is fluid, gender itu universal, ini itu segala macam tai kucing lah, kayak gitu kan. Sementara yang kita tahu kan gender cuma ada dua, laki perempuan udah, that's it, nggak ada lagi ya kan. Dan mereka tuh gini, dan yang seremnya lagi apa? Mereka itu nanti akan melegalkan pedofilia. Berdasarkan apa? Love is love, cinta adalah cinta. Nggak peduli seks lo apa, nggak peduli umur lo berapa, cinta ya cinta. Itu agenda mereka untuk kedepannya ini, untuk merusak generasi-generasi baru ini, kayak gitu. Makanya lo lihat sekarang di Amerika, itu udah kayak orang gila. Makanya kan ada yang orang-orang Amerika masih waras tuh mereka bilang, bangkitin lagi deh mental asylum. Gitu. hmm. Masukin orang-orang ini ke mental asylum gitu lo mendingan. Kayak gitu. Sekarang gimana? Gurunya aja kayak begitu. Gitu. Nah itu
agen itu. Itu sih kalau udah mental gitu udah Nah, berat banget itu. orang-orang berpikir ini bukan ini, itu satanik, demonik itu. Itu kerjaan mereka, agenda mereka. Untuk apa? Depopulasi dan menghancurkan. Ini sih kalau depopulasi masuk sih, Ya soalnya kan sekarang gini, nggak ada reproduksi akhirnya kan sekarang kalau sesama lu ini. pasang ini laki sama laki, cewek sama cewek, gimana ceritanya nanti? Iya. Ya kan, kayak gitu. Dengan dasar love is love. No matter what your sex, udah gitu loh. Jadi Ya itu jadi apa? Kelihatan emang apa? Fondasinya dari yang generasi-generasi ini muda itu termasuk dari iya, kecil-kecil yang kecil-kecil itu jadi gitu loh. dihancurin dulu jadinya ya. Eh, mereka tuh ngincer tuh dari anak, bener-bener anak kecil dari SD, TK tuh udah diajari jadi kayak gini. Kayak ada, gue pernah waktu itu wawancara di salah satu sekolah internasional gitu. Apa sih namanya? Just express yourself gitu loh. Jadi gurunya tuh ngajarin gini. Kalau lo ngerasa nyaman berpakaian seperti wanita, just go ahead gitu loh. Pakai aja, nggak apa-apa. Lo nggak usah dengerin tentang orang-orang di luar yang gimana-gimana. Yang penting lo nyaman dengan keadaan itu, dengan pakaian itu lo nyaman. Atau lo pengen pakai make up itu ya silakan gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi kayak kitanya tuh kayak dibalut dengan mendukung kebebasan berekspresi gitu loh. Oh, jadi dia alasannya semua karena kebebasan. Iya, Jadi hak itu asasi, freedom hak asasi. Jadi kan, asasi manusia bebas, udah iya, jangan dibatasin gitu ya, ya. ya memang benar apa istilahnya bebas dan dilindungi oleh HAM. Makanya kan kenapa yang menciptakan HAM itu mereka kan, kayak gitu loh. Cuma kebebasan kalau misalnya disugesti kayak, wah, lu nih sebenarnya emang ini aja nih cowok, ini aja apa secara ininya fisik cowok, tapi di dalam ininya tuh disuges lu tuh perempuan, suges tuh Ya perempuan, kayak perempuan. gitu, pokoknya istilahnya Jadi kayak kan gini sebenarnya lah. bukan kebebasan juga, sebenarnya emang lu pengaruhin dari Kalau luar gue nih, bilang sih doktrin. kayak lebih kayak ke doktrinisasi dan Iya, brainwash gitu, brainwashing iya gitu kan. kan. Nah itu mereka dari kecil loh, dari itu tuh mulai dari SD. Hmm. Jadi mungkin kalau yang anak-anak di sekolah internasional paham lah, gitu kan, pasti ada kayak gitu. Jadi kayak lo dijajarkan untuk bebas berekspresi apapun itu bentuknya gitu loh, ya kan. Bahkan ada di beberapa sekolah itu yang udah menerapkan restroom atau kamar mandi netral gender. Gue bilang what the fuck netral gender, maksudnya apa, netral gendernya apa ya gitu loh. Lo apaan abuba lo gitu apa gitu. Cuma emang kalau Ya kan? untuk program depopulasi sih emang works ya kalau misalnya kayak gitu Ya emang memang bener ya. gitu loh, memang gitu loh. Kan emang yang dihantam tuh kan generasi yang baru ini kan. Karena nanti mereka berpikir ya love is love, sex is sex gitu kan. Apapun gender lo, apapun umur lo mau berapa juga ya, kalau gue cinta sama lo, gue pengen having sex sama lo ya whatever gitu loh, fine aja. Jadi mereka mau merubah semua norma yang ada yang setelah kita kenal dari zaman dulu, mau dibikin kayak ya istilahnya kayak dibikin 360 sama dia gitu, mau dibikin 180 lah gitu loh. Cuma kayaknya Nah dia program kayak gitu kalau di Indonesia sih nggak jalan ya. Soalnya di Indonesia ini COVID aja orang pada banyak meninggal, di Indonesia banyak lahiran. langsung ada saingan. ya mungkin, tapi kalau sekarang sih kalau gue rasa sih ya dengan yang gue lihat ya, yang gue lihat dengan permisifnya generasi sekarang pada boti yang ya kalau gue bilang sih jalan sih agenda mereka gitu loh. Kalau gue bilang jalan banget gitu loh, dengan permisifnya generasi sekarang ini, mereka menganggap itu adalah kebebasan berekspresi, nggak apa-apa lah. Ya, Kalau LGBT aja apa, depan muka sekarang nggak ada ngumpet-ngumpet lagi. ya kalau mereka kan anak-anak zaman sekarang tuh menganggap kalau lo nggak menerima itu adalah lo nggak modern gitu, pemikiran lo nggak modern, lo nggak open minded kayak gitu. Ya gitu sih. Itu kan justru terbelakang itu ke zaman Nabi Lut. Ya makanya kan. Sebenarnya kalau modern, tapi kalau menurut mereka itu modern, itu tren gitu loh. Kayak gitu. Makanya kan
Ya gue miris aja gitu. Nah nanti ya agenda berikutnya mereka ini adalah pedofil. Mereka kan melegalkan Hmm. itu. Bahkan di Amerika tuh udah mulai dipropagandakan gitu loh. Tapi mungkin ya alhamdulillahnya sih masih banyak orang waras ya Cuma pedofil gitu loh. sebenarnya agak rancu juga sih ya. Soalnya kan emang ada juga yang apa ngelihat batas umurnya tuh bisa negotiable umur berapa, agak susah juga untuk masalah pedofil sebenarnya sih. Iya, Sih. sebenarnya sih batas-batas pedofil itu kan kita udah tahu ya kayak gimana ya, gitu kan. Kecuali kalau misalnya kayak anak masih TK kali ya, yang belum ini, belum apa, belum balik gitu kan. Ya, Nah, cuma kalau udah balik sih kayaknya entah mau gap umurnya berapa jauh ya. iya. Cuma Ya kalau coba misalnya udah balik sih sebenarnya gimana ya? Gue juga bilang kalau pedofil ini rada susah, rada rancu karena apa ya? Ya kayak kita lihat kayak di Afghanistan, kayak di Pakistan, Palestina, bukan Palestina, sorry, di Afghanistan lah, hmm, gitu kan. Itu kalau lo lihat di jalan-jalan tuh banyak laki-laki tua gandeng bocil gitu kan. hmm, Yang kita mikir mungkin tuh anaknya, tapi bukan, ternyata itu dari istrinya, gitu hmm. loh. Karena patokan mereka ya mau berapapun umur lo kalau udah dapat yang penting udah bisa dipakai gitu aja. Kayak gitu. Itu yang makanya gue bilang bikin rancu tentang pedofil ini gitu loh. Tapi Cuma- kalau kayak pedofilnya Epstein tuh beda lagi, itu it's another level ya. Itu udah di luar akal sehat deh. Ya kan soalnya pedofilnya emang ada ini kan, emang ada tujuan khusus kan untuk dasar untuk ritual Ya ini kan. pemujaan, Ah, kan. pemujaan ada Oh. kayak gitu. Terus itu jadi da- eh, jalurnya apa Maxwell itu, dia kan kalau misalnya dia cuma pengikut ya, kan pasti harus ada basicnya dulu dong, ini dari mana ini ya kan, apalagi yang dipakai kan ini ilmu lama ini kan, Ya, ya. harus ada ininya lagi dong sebenarnya yang ngarahin, apalagi namanya dia bisa ngarahin Epstein. Maxwell itu bisa ngajarin Epstein, berarti kan harusnya dia punya lebih banyak ilmu lagi nih sebenarnya, makanya bisa ngajarin. Maxwell itu sebenarnya tahu demonic itu ya dari, ya kalau gue bilang dari sejak dia di camp itu. Oh, di game itu. Oh. Di camp itu karena ada ya bukan rahasia umum ya kalau misalkan kayak perwira-perwira Hitler itu juga mereka demonik juga Oh iya. gitu ya kan. Nah ya salah satunya kan Werner von Braun Ah, ya kan. Nah ya Maxwell itu tahu dari situ, mempelajarinya dari situ oh, gitu. mulai ini sih, mulai kebayang deh kalau misalnya emang totalnya demonik tua, dari situ ada kemungkinan sih kalau asalnya dari Jerman ya, demonik tua ya, Ya memang, dibanding dari daerah Timur Tengah ya. ya memang. Hmm, iya itu, ini kan termasuk dasar-dasar juga itu di situ ininya. Jerman itu untuk apa? Ya kan Hitler terobsesi dengan itu kan, dengan supranatural itu dia kan, dengan supranatural dan lain-lain. Hmm, Kayak gitu sampai sampai dia berhubungan dengan bangsa Fril, iya. ya kan, Heeh. kayak gitu. Ya itu. Jadi kalau dia bilang Hitler itu teknokrat bukan demo itu lo kayak belajar lagi gitu loh. Justru dia itu demonik banget gitu Hitler itu. Kayak kan demoniknya dia teknologi juga Ya gitu lebih kan. ke teknologi, lebih ke makanya kan gue bilang harta tahta wanita ya kan. Nah, Hmm, dia lebih ke tahta iya. gitu loh. Dan kekuasaan ya gitu loh. Kalau mau dirudut Epstein nih, wah itu banyak banget lah ininya konspirasinya yang sampai sekarang. Malah akhirnya kalau gue mikir lagi kayaknya apa ini alasannya presiden-presiden Amerika tuh sering tunduk sama Israel tuh karena salah satunya di sini juga apa kartunya dia dipegang di situ. Ya iyalah, Makanya ya iyalah. Ya sekarang emang sekarang kayak gini.
Kayak Israel tuh dapat dana dari mana sih? Bisa bikin persenjataan segitu hebat, bisa bikin ini itu. Kan pasti ada black budget nih kan, Iya, ya kan? Nah black budget ini dari mana sih? Kalau nggak dari extorting, extort ya, pemerasan segala macam tuh blackmail, iya, ya kan? Kayak gitu. itu paling Ya, gede ya, itu. ya sekarang lo mikir aja deh, negara sekecil gitu ya paling cuma segede apa sih Israel itu ya kan? Israel nih segede apa gitu kan? Cuma kok bisa menguasai dunia gitu. Terus dengan persenjataan yang begitu superior, duitnya dari mana? Dia punya sumber daya apa? Nggak ada sumber dayanya Israel. Dia punya apa? Nggak ada. Nggak punya apa-apa. Kayak gitu loh. Jadi emang kemungkinannya emang kayak gitu ada juga ya kemungkinan ini ya, makanya kenapa tunduk banget gitu kan, maunya apa Bukan diikut. kemungkinan, tapi emang iya. Emang iya. Kenapa nggak seluruh presiden Amerika sih. Jadi Ya, beberapa presiden Amerika tuh terikat sekali dengan F-10 ini gitu loh. Apa bonding banget gitu loh. Dan mereka ya harus di Amerika tuh ada yang namanya black budget ya mm, untuk black ops. Nah itu black budget itu kan nggak akan deteksi buat apa ya kayak gitu. jadi ada kemungkinan juga Epstein juga nggak jalan sendiri juga nih sebenarnya, ada backupnya juga nih sebenarnya Apanya? Epstein ini. Ya pastilah, nggak mungkin dia jalan sendirian, nggak mungkin mau ngelola duit segitu banyak ya, apa triliunan dolar apa sendiri nggak mungkin. Pasti ada tangannya semua. Iya, jalurnya jalur udah jelas nih sebenarnya, sampai apa Maxwell aja kan sampai dimakamin, kayak dianggap pahlawan sama ini kan, sama Iya, iya Israel kan. memang. Ya karena Hmm. sumber duit Maxwell itu salah satu sumber duitnya Israel. Gitu. Iya sih kayaknya untuk pembahasan Epstein ini kayaknya untuk dari segi apa uh, supranaturalnya, untuk masalah demoniknya, sampai alur kayaknya apa sih kerangkanya nih, dia kemana ininya segala, kayaknya udah sempet kesinggung semua sih di bahasan kali ini ya. Hmm. Jadi kayaknya dari kita pejuang siang nih cukuplah untuk bahasan Epstein ini. Ya kalau misalkan ada yang mau tanya di komen aja lah. Ya, jika ada yang kurang ini ya, kurang detail lagi, Ya, bisa langsung aja nanya deh. Ya sekian dari kami. Selamat malam. malam.